Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Juni Iswato, SEMM, yang berjudul Analisis Makroekonomi Fundamental dan Teknikal serta Pasar Modal di Indonesia dan Mekanisme Perdagangan. Dalam meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja perusahaan, tidak lepas dari 3 faktor penting, yakni makroekonomi, fundamental, dan juga teknikal. Dalam beberapa literatur dinyatakan bahwa penelitian yang membahas faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, pinjaman bank, berita ekonomi, dan lain-lain dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan perusahaan dalam 1 tahun. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan investasi, di mana meningkatnya investasi dalam suatu negara ini mengindikasikan perekonomian di suatu negara berjalan dengan baik atau tidak. Dalam pertimbangan investasi, para investor dan pelaku saham akan mempertimbangkan beberapa faktor untuk dapat memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Dalam melakukan analisis fundamental maupun teknikal dalam suatu proses investasi, para investor sebaiknya memperhatikan data laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dan sumber informasi yang menjadi acuan dalam berinvestasi. Karena tujuan berinvestasi tentunya adalah memperoleh potensi keuntungan berupa capital gain ataupun dividen. Tidak hanya itu, tujuan lainnya adalah sebagai persiapan dana di masa depan dan sebagai penghasilan jangka panjang. Sehingga banyak variabel dan data-data dalam berinvestasi yang harus dipahami oleh seorang investor ketika akan berinvestasi. Diharapkan dengan semakin baiknya kondisi suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula tingkat investasi yang dilakukan. Hal ini akan seiring dengan teratasinya permasalahan ekonomi makro suatu negara. Analisis ekonomi makro atau makroekonomi ini membahas mengenai analisis seluruh keadaan dan aktivitas perekonomian dan tidak membahas mengenai kegiatan yang menyangkut bagaimana individu sebagai produsen, konsumen, atau pemilik faktor-faktor produksi, melainkan menganalisis keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, lembaga keuangan, pemerintah, dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut mempengaruhi perekonomian dalam skala besar. Masalah ekonomi makro yang sering dihadapi yakni inflasi, yang dikatakan sebagai kondisi perekonomian yang dimana mengalami peningkatan harga barang secara agregat dan juga berkelanjutan. Sehingga hal ini juga dapat meningkatkan kondisi kemiskinan seiring dengan menurunkan tingkat pendapatan. Selanjutnya adalah pengangguran yang diartikan sebagai individu ataupun individu yang sudah masuk golongan angkatan kerja aktif dan sedang mencari pekerjaan, tapi tidak atau belum memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Yang dimana jika dalam satu negara jumlah penganggurannya tinggi, maka itu akan menjadi sebuah indikator bahwa sumber daya ekonomi masih timpang dikarenakan belum banyaknya SDM yang terserap di wilayah satu negara. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai pertumbuhan real secara output suatu perekonomian dalam 1 tahun. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan melihat naiknya PNB atau Produk Nasional Bruto real atau produk nasional yang menggunakan harga kontan. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan utama kebijakan makroekonomi. Pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian, yakni dalam menentukan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan makro yang mengarahkan perekonomian menjadi lebih baik dengan mengintervensi jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dengan melakukan intervensi dari sisi pengeluaran dan juga penerimaan pemerintah. Lingkungan makro adalah lingkungan di luar organisasi
yang dapat mempengaruhi keseluruhan vitalitas organisasi, antara lain lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosial politik, dan lingkungan demografis. Setiap pembentukan model bisnis selalu terkait erat dengan politik dan juga hukum, yang dimana budaya politik dan hukum adalah perangkat keyakinan atas sikap yang memengaruhi kebijakan publik dan administrasi suatu negara, termasuk pola kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Lingkungan ekonomi memiliki pengaruh yang kuat pada hasil penjualan dan biaya perusahaan. Variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar memengaruhi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Inflasi atau kenaikan harga membuat bisnis sulit bagi pengusaha. Namun, suku bunga dan fluktuasi mata uang juga memengaruhi perusahaan untuk mempertanggungjawabkan keuangannya. Selain itu, produk dan jasa yang dihasilkan seringkali selain dipengaruhi oleh teknologi, seringkali juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan juga budaya, berupa demografi dan juga gaya hidup masyarakat. Kelompok masyarakat, gaya hidup itu kebiasaan, pendapatan, dan struktur masyarakat dapat menjadi peluang bagi industri untuk menciptakan satu produk. Semakin tinggi tingkat sosial, maka kebutuhan produk yang dihasilkan suatu industri akan meningkat, sehingga aspek sosial dan budaya memiliki hubungan dengan kinerja industri. Selanjutnya tentang analisis fundamental, yang dalam suatu kegiatan investasi digunakan untuk menghitung nilai intrinsik suatu saham dengan menggunakan data laporan keuangan di suatu perusahaan. Analisis fundamental juga dilakukan untuk memahami karakteristik suatu operasional yang dilakukan perusahaan yang menerbitkan saham. Metode ini dilakukan sebagai ramalan pergerakan instrumen keuangan di waktu mendatang berdasarkan variabel-variabel seperti perekonomian, politik, lingkungan, statistik, dan variabel lainnya yang relevan yang dapat mengaruhi permintaan dan juga penawaran instrumen keuangan tersebut. Salah satu kesulitannya dalam analisis fundamental ini adalah keakuratan dalam mengukur hubungan antara variabel-variabel tersebut, sehingga para analis harus membuat perkiraan penghitungan berdasarkan pengalaman mereka. Sedangkan dalam melakukan analisis di satu perusahaan yang menggunakan laporan keuangan, investor harus mempelajari laporan keuangan yang terdapat di perusahaan tersebut, sehingga dapat memahami kekuatan dan juga kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Yang bisa dipahami di sini ada posisi kompetitif perusahaan, komposisi dan pertumbuhan penjualan, rata-rata dan dinamika keuntungan perusahaan, komponen likuiditas dan sumber daya perusahaan, serta struktur modal perusahaan. Selanjutnya dalam analisis fundamental ini ada 3 komposisi, yakni yang pertama nilai buku atau book value, nilai pasar atau market value, dan juga nilai intrinsik. Nilai buku merupakan nilai saham yang tercatat dalam perusahaan emiten. Nilai pasar yakni harga saham yang terjadi di bursa efek, sedangkan dan juga nilai intrinsik itu merupakan suatu nilai nyata suatu perusahaan. Nilai buku per lembar saham dapat dihitung dengan rumus nilai buku per lembar saham sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Nilai ekuitas itu merupakan nilai total aset dikurangi nilai total hutang perusahaan. Nilai buku ini dapat digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan bila dihubungkan dengan harga pasar sahamnya yang semakin tinggi. Tapi perlu dipahami bahwa nilai aset dalam neraca perusahaan tidak mencerminkan nilai pasar asetnya. Dalam pasar modal terdapat 2 jenis saham yang paling banyak dikenal, yakni saham biasa atau common stock dan juga saham istimewa atau preference stock. Dalam catatan, keuntungan yang diperoleh dari saham biasa lebih tinggi dibandingkan dengan saham istimewa. Sehingga apabila investor ingin memperoleh penghasilan yang tinggi, maka sebaiknya melakukan investasi pada saham biasa. Hal ini dikarenakan perputaran yang terdapat pada saham biasa sangat tinggi dibandingkan dengan saham istimewa yang hanya pada waktu-waktu tertentu saja diuangkan. Nah, dalam analisis fundamental ini ada cara menghitung pembayaran dividen konsisten yang tidak teratur atau bertumbuh. Dapat disimpulkan ya,
bahwa analisis fundamental ini digunakan untuk menghitung nilai sebenarnya dari suatu saham berdasarkan informasi laporan keuangan perusahaan seperti earning per share, dividen yang dibayarkan, tingkat pendapatan yang diharapkan oleh investor dan juga lain-lain. Di sini ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsi saham suatu perusahaan, yakni pendekatan present value dan juga metode PER atau price earning ratio approach. Ini yang pertama itu mengukur rasio keuangan. Ini digunakan untuk memahami bagaimana kondisi keuangan dalam satu perusahaan. Ini juga mempelajari hubungan antara akun-akun keuangan di satu perusahaan yang dapat dalam laporan keuangan dan juga neraca perusahaan. Dengan cara ini, investor dapat melihat bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan dilihat dari faktor likuiditas, profitabilitas dan juga aktivitasnya. Selain itu juga dapat dilihat bagaimana kinerja masa lalu, saat ini dan juga operasional perusahaan tersebut, sehingga informasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dan sebagai kontrol dalam mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, rasio keuangan itu juga terdiri dari 5 rasio ya. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menentukan kewajiban atau hutang jangka pendek. Rasio ini juga disebut short term liquidity. Secara umum dapat dihitung menggunakan rasio lancar atau rasio dan juga rasio modal kerja bersih atau net working capital. Selanjutnya ada rasio aktivitas yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan. Juga disebut sebagai rasio pengelolaan aset. Ada 3 penghitungan yang sering digunakan, yakni account receivable turnover, inventory turnover, dan juga total asset turnover. Yang ketiga ada rasio leverage, yang ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Ada 2 rasio leverage, yakni yang sering digunakan ya, ini ada debt equity ratio dan juga times interest earned. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Ini digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan mampu memperoleh keuntungan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan berupa aset, modal dan juga penjualan. Yang sering digunakan ada net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, dan juga return on equity atau ROE. Dan yang terakhir ini ada rasio pasar, yang seringkali dikenal sebagai alat untuk menghimpun informasi mengenai lembaran saham perusahaan seperti total keuntungan, dividen, dan juga modal yang dialokasikan di setiap per lembar saham. Yang sering digunakan ada price atau earning ratio, dividen per share, dividen yield, dan juga dividen payout ratio, dan juga yang terakhir ada book value per share. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal seringkali digunakan oleh investor atau trader yang aktif di pasaran. Mereka kerap kali melakukan transaksi saham dengan jangka pendek bahkan harian. Untuk melakukan analisis teknikal saham, para investor bisa memulainya dengan mengamati pergerakan pasar, mengetahui indikator analisis teknikal, dan melihat apa yang berulang dalam sejarah. Pertama, penggunaan analisis teknikal dapat digunakan bersamaan dengan analisis fundamental sehingga investor dapat lebih memahami kapan waktunya saham tertentu harus ditambahkan ke dalam portofolionya. Kedua, penggunaan bagan atau karting. Penggunaan kart sangat populer digunakan karena dalam gambaran kart tersebut memuat rangkuman yang dapat dilihat dari waktu ke waktu. Ketiga, indikator teknikal saham. Ada overlay dan oskilator. Overlays merupakan garis penentu tren saham tersebut naik atau turun. Overlay bisa dilihat di atas atau di bawah candle atau bar. Kemudian oscillators merupakan grafik yang muncul secara terpisah dari pergerakan harga sekaligus bar penentu awal atau akhir dari sebuah tren. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pasar modal di Indonesia serta mekanisme perdagangan. Pengertian pasar modal menurut Red 7
Pasar modal merupakan tempat berkumpulnya pihak-pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun jangka panjang. Jenis pasar dan mekanisme transaksi pasar ada dua. Pertama, pasar perdana, kedua, pasar sekunder. Pasar perdana merupakan saham dan surat berharga lainnya harus terlebih dahulu dijual di pasar modal yang merupakan pasar perdana sebelum dicatatkan di bursa efek. Pasar sekunder merupakan saham dan sekuritas lainnya diperdagangkan di pasar sekunder untuk pembelian publik setelah periode penjualan pasar primer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar saham Indonesia. Tempat untuk membeli dan menjual saham yang diperdagangkan secara publik adalah pasar saham. Proses jual beli saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa saham adalah nama lain dari bursa saham. Selanjutnya adalah mekanisme perdagangan pasar modal. 1. Saham merupakan bukti keterlibatan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. 2. Saham syariah, saham yang bidang usahanya menganut prinsip syariah. Dan yang terakhir ada obligasi, yaitu jenis sekuritas berbasis hutang yang menawarkan hasil investasi tetap hingga tanggal jatuh temponya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.